Mekah pada zaman kuno terletak di garis lalu lintas perdagangan antara Yaman Arabia Selatan dan Syam dekat Laut Merah. Kedua negara ini zaman dahulu telah mencapai peradaban yang tinggi dan dihubungkan oleh beberapa negeri kecil antara lain Mekah. Dipandang dari segi geografis, kota Mekah hampir terletak di tengah-tengah Jazirah Arabia. Oleh karena itu kabilah-kabilah Arab dari segala penjuru tidaklah terlalu sulit mencapai Mekah. Seperti halnya juga penduduk kota Mekah, tidaklah amat sukar bagi mereka bepergian ke negeri-negeri tetangganya seperti ke Syam, Hirah dan Yaman. Tidaklah mengherankan, bila mana semangat dagang berkembang di kalangan penduduk Mekah. Dalam kota Mekah itu terdapat rumah suci disebut Baitullah atau Ka'bah. Bangsa Arab pada umumnya memuliakan tempat suci ini. Pembinaan Baitullah ini menurut sejarah Islam dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama putranya Ismail alaihissalam. Ismail kemudian kawin dengan penduduk Mekah dari suku Jurhum yang berasal dari Yaman dan terus menetap di kota ini turun-temurun. Keturunan Nabi Ismail ini disebut Banu Ismail atau Adnaniyun. Pada waktu bendungan besar di Marib di Arabia Selatan pecah dan menimbulkan malapetaka yang besar pada penduduknya, maka kabilah-kabilah Arab Selatan ini berbondong-bondong meninggalkan daerahnya, menuju ke arah utara. Di antara mereka satu rombongan yang dipimpin oleh Haris bin Amir yang bergelar Khuza'ah berpindah menuju Mekah. Mereka berhasil mengalahkan penduduk Mekah suku Jurhum dan seterusnya menjadi penguasa atas negeri ini turun-temurun. Dalam masa pemerintahan Khuza'ah inilah Banu Ismail berkembang biak dan dengan berangsur-angsur mereka meninggalkan negeri ini bertebaran ke pelosok-pelosok Jazirah Arab. Hanya yang tinggal di kota ini dari Banu Ismail ialah suku Quraisy. Mereka sama sekali tak punya kekuasaan atas kota Mekah ini dan juga atas Ka'bah. Kira-kira abad ke-5 Masehi seorang pemimpin kabilah Quraisy yang bernama Qusay telah berhasil membuat kekuasaan kota Mekah dari tangan kaum Khuza'ah setelah mereka berabad-abad lamanya menguasai kota Mekah. Kekuasaan yang direbutnya itu meliputi bidang pemerintahan dan keagamaan. Dengan demikian Qusay menjadi pemimpin agama dan pemerintahan kota Mekah. Di bidang pemerintahan Qusay meletakkan dasar-dasar demokrasi. Dia membagi-bagi kekuasaan antara pemimpin Quraisy. Untuk tempat bermusyawarah para pemimpin itu dibangunnya balai permusyawaratan yang mereka namakan Darunatwah. Di tempat inilah mereka membahas dan memecahkan segala persoalan-persoalan yang timbul dalam masyarakat. Ketua dari balai ini adalah Qusay sendiri. Kekuasaan dan kepemimpinan Qusay atas kota Mekah ini mendapat dukungan dari segenap kabilah-kabilah Arab. Pada masa-masa selanjutnya, nampaklah perubahan kota Mekah dengan organisasinya yang sederhana itu. Lebih-lebih sesudah kerajaan Himyariyah di Arabia Selatan mulai runtuh kira-kira pada permulaan abad ke-6 Masehi, kesadaran bahwa kepentingan kota harus lebih diutamakan dari kepentingan suku sendiri, sudah pula tumbuh pada penduduk Mekah. Segala sengketa antara mereka selalu dapat diselesaikan secara damai. Mereka menghindari pertumpahan darah di daerah kota Mekah. Karena hal itu berarti menodai kesucian kota itu yang sudah menjadi kepercayaan sejak berabad-abad lamanya. Selain daripada itu mereka pun sangat berkepentingan akan ketentraman kota Mekah. Setiap tahun pada bulan-bulan haji bangsa Arab dari segala penjuru datang berkunjung ke Mekah sebagai suatu kewajiban agama. Tidak sedikit keuntungan penduduk Mekah dari hasil kunjungan keagamaan ini. Kunjungan itu berjalan lancar bila mana keadaan kota Mekah itu selalu aman dan tentram serta kesuciannya senantiasa terpelihara. Kaum Quraisy yang diberi kepercayaan oleh bangsa Arab untuk menjaga kesucian dan keamanan kota Mekah ini. Mengenai keagamaan sejak Qusay berhasil menggulingkan kekuasaan orang-orang Khuza'ah. Dialah yang memegang pimpinan agama. Bangsa Arab mengakui bahwa sejak pemeliharaan atas Ka'bah dalam kota Mekah itu hanya pada keturunan Nabi Ismail.